warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Ibu sekalian? Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, silakan, apa yang bisa saya bantu? Iya, Pak. Terima kasih atas waktunya, Pak, yang sudah diberikan kepada kami. Di sini memang kami ingin melakukan wawancara kepada Bapak selaku Kepala SMA Negeri 1 Gunung Arit, tempat kami mengabdi di sini, terkait juga dengan tugas kami sebagai calon guru penggerak di program pendidikan guru penggerak. Kami di sini akan menyelesaikan tugas kami, yaitu untuk menyusun demonstrasi kontekstual modul 3.1. Baik Pak, ini ada pertanyaan, ada beberapa pertanyaan akan kami ajukan terkait dengan pengambilan keputusan dilema etika sebagai pimpinan sekolah. Selama ini, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral tersebut? Baik, suatu hal yang wajar di sekolah itu mempunyai problem. Ya. Kalau Anda berbicara tentang dilema etika, kita lihat berdasarkan beberapa laporan atau temuan-temuan dari guru yang mengajar atau guru kelas ataupun dari temuan dari guru-guru yang sedang melaksanakan tugas piket, sehingga itu mereka kan nanti akan lapor atau memberikan kabar kepada guru bimbingan konseling atau guru BK. Kemudian juga tidak lupa juga mungkin mereka akan menyampaikan kepada tim manajemen sekolah. Nah, itu manajemen sekolah nanti mereka saling berkaitan, jadi bisa melihat memetakan ini maksudnya akar permasalahan itu mengelompok kemana saja. Kalau dia kesalahan menggunakan etika ataupun pelanggaran norma-norma yang lain, jadi kami sudah bisa memetakan. Nah, jadi tidak terlepas dari tim yang bekerja itu sendiri yang bisa memetakannya. Setelah mendapat satu kesimpulan, baru mereka tim tersebut laporan atau mengajak kepala sekolah untuk memberitahu bahwa ada beberapa pelanggaran atau masalah etika yang ada di lingkungan sekolah itu, baik kejadian itu dari siswa maupun dari dewan guru. Baik Bapak. Untuk selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, jadi kalau ada permasalahan yang demikian memang agak berat kita. Jadi gini, kita selaku leader di sekolah itu tetap merujuk kepada aturan tata tertib sekolah dulu. Jadi kita itu kan sudah kita sosialisasikan dengan para orang tua siswa atau para wali ataupun kepada dewan guru bahwa kita juga punya aturan dalam hal melakukan tugas, ada kode etik guru, ada peraturan tata tertib guru pun ada. Nah, jadi tergantung ya bagaimana nantinya. Nah, masalah ini kita tetap merujuk pada aturan tata tertib yang pertama, ya, tertib sekolah, dan kita menampung supaya kita tidak berkatakan berpihak. Jadi ada keterbukaan dulu dan kita tidak langsung menanggapi di satu sisi saja. Minimal kita cari data penyeimbangnya dulu. Apakah benar hal ini yang terbuat kesalahan atau kekeliruan atau tidak. Jadi diidentifikasi dulu lah. Ya, diidentifikasi dulu sehingga jadi dipetakan tadi ya, diidentifikasikan dulu, dikelompokkan dulu sehingga nanti ini masuknya ranahnya kemana. Gitu. Jadi dengan cara memilah atau memetakan tadi. Jadi bisa kita mengambil suatu kesimpulan untuk pembahasannya. Baik Pak, jadi tadi ada dua prosedur gitu ya. Ya. Tadi terkait juga dengan tadi yang sudah Bapak sampaikan, langkah atau prosedur seperti apa yang sudah biasa dilakukan selama ini selain mungkin tadi yang sudah Bapak sampaikan. Banyak sih sebetulnya langkah-langkah yang sudah tempuh. Namun alangkah baiknya yang pertama ya kita menugaskan tim itu sesuai dengan tupoksinya.
ya. Tim tadi sudah tupoksinya, karena kan tim ini kan banyak tugasnya. Jadi kalau kita berikan satu arahan spesialisasi dalam hal menanggulangi permasalahan pelanggaran ataupun norma etika lainnya, jadi tidak tumpang tindih gitu. Itu yang pertama, ya kita menugaskan tim ya manajemen sekolah untuk apa ya, boleh dikatakan sebagai mengambil langkah untuk dalam penyelesaian tersebut. Nah, yang kedua, berdasarkan laporan dari guru piket, atau kita menugaskan guru piket ya, kita menugaskan guru piket dan guru kelas, itu bisa ya, guru kelas. Kemudian yang ketiga, seandainya atau jika terjadi perselisihan atau yang tergolong yang kurang mengikat ya, maka kita bisa melibatkan pihak luar atau apa dikatakan mitra. Mitra ya. Nah, kita melibatkan komite gitu. Nah, artinya kalau memang kita sudah tidak bisa lagi untuk mengambil penyelesaian tadi, artinya kita minta suatu mediator atau perantara yang pihak luar, kita kemitraan tadi sama komite. Kemudian yang keempat ya keputusan akhir itu ya kita tetap merujuk kepada rasa kemanusiaan dan kebijakan. Itu pun tetap kita dasarkan hal itu. Jadi tidak langsung memvonis hal demikian harus hitam atau putih tidak, tapi berdasarkan kebijakan tersebut. Itu langkah-langkah kita. Baik Bapak, jadi banyak sekali ya langkah-langkah atau prosedur dalam mengambil keputusan yang dimana yang disebut dengan dilema etika atau benturan dari dua hal yang mengandung nilai kebajikan yang sama, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya dari prosedur atau langkah-langkah tadi, itu menurut Bapak yang selama ini Bapak anggap paling efektif dalam mengambil keputusan berdasarkan kasus-kasus dilema etika tersebut yang mana Pak? Yang paling efektif kami mengumpulkan tim dari tim. Jadi kerjasama dengan tim itu yang paling efektif. Nah, jadi kalau sudah diserahkan dengan tim, mereka akan berbagi nanti tugasnya. Apakah nanti langsung ke objeknya sebagian, ataukah mengambil data pendukungnya dulu, atau kita lihat latar belakangnya dulu, karena setiap permasalahan itu jelas akan ada akar sebabnya itu. Jadi kita tidak langsung memutuskan di situ, tidak. Kita lihat dulu latar belakang, kemudian apa sih yang menjadi penyebab hal ini terjadi. Ya, kita perlu artinya referensi yang lain untuk memperkuat keputusan itu. Baik Bapak, pertanyaan selanjutnya, selama ini yang merupakan tantangan Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu apa? Berdasarkan pengalaman, yang paling membuat kita agak yang rupanya sangat menguras pemikiran kita, itu jika ada permasalahan yang mengenai sangat besar, itu rupanya ada faktor tertentu, faktor X. Boleh dikatakan mungkin anak ini sedang broken home. Broken home di sini maksudnya ya bisa jadi ada permasalahan rumah tangga atau keluarga sehingga imbasnya kepada anak. Nah, ini yang sering kita jumpai, atau kita tidak bisa juga untuk langsung memutus perkara itu selesai. Justru kita ada rasa empatinya bagaimana caranya supaya anak ini supaya bisa kita motivasi ulang lagi, supaya dia support lagi. Biarlah yang problem rumah tangga itu kan urusan kedua orang tua, tapi jangan sampai terimbas kepada anak. Nah, ini kadang-kadang anak-anak ini terbawa ya, karena tidak ada perhatian lagi, kemudian karena tidak ada lagi yang mau mengasihi dan lain sebagainya, yang tegur sapa keluarga sudah tidak ada. Nah, akhirnya ya kan kebawa-bawa ke tempat pendidikan kita ini. Nah, inilah yang buat kita agak berat gitu untuk kesimpulan. Jadi tantangan dalam kasus dilema etika
yang berkaitan dengan anak, tantangan itu adalah latar belakangnya ya. Maka kita perlu tim tadi untuk menyelidiki, mengetahui ya referensi anak itu ada apa saja itu sebab menyebabnya. Iya Bapak. Untuk selanjutnya nih, nah dalam menyelesaikan suatu kasus yang dilema etika, selama ini Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam pengambilan atau penyelesaian kasus yang kaitannya dengan dilema etika tersebut, Pak? Iya. Kita tetap melalui prosedur, artinya ada tahapan-tahapannya. Jadi kalau seandainya anak tersebut memang harus, atau siswa ataupun ada kawan kita guru yang melakukan suatu hal kehilapan kesatuan, itu tetap ada jangka tahapannya. Ya, mungkin kalau dia seorang pegawai negeri, mungkin kita panggil, kita nasihati ataupun kita berikan suatu peringatan pertama, tapi yang kedua kita beri rentang waktu lagi supaya dia bisa memperbaiki perilaku dan etikanya. Jadi ada jedanya gitu. Jadi tidak langsung putus kompas, tidak, tapi kita kasih jeda, kita kasih waktu untuk mereka berpikir dan untuk berubah. Iya, jadi tidak langsung selesai di tempat gitu Pak ya. Tetap ada tahapan atau prosedurnya, kita kasih iya waktu lah ya, kesempatan juga beri kesempatan lagi. Ya itulah kira-kira untuk cara kami untuk menyelesaikan suatu permasalahan, baik itu dari etika, norma dan sebagainya ataupun kasus-kasus yang lain. Jadi perlunya kerjasama dengan tim yang lain. Iya. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak, dalam mengambilan keputusan terkait dengan kasus-kasus dilema etika, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini bisa mempermudah Bapak atau membantu Bapak untuk mengambilkan keputusan tersebut? Ada, sangat-sangat ada. Karena itu sangat diperlukan, yaitu tadi saya dalam melakukan kepemimpinan sini tidak bisa berjalan dengan sendiri. Jadi perlu kawan yang mewakili atau pendamping. Sini saya punya wakil-wakil, punya tim, kemudian ada guru BK dan sebagainya. Mereka itu yang menjadi bahan pertimbangan saya untuk mengambil suatu kesimpulan dan memutuskan suatu perkara. Artinya saya perlu mereka, perlu sangat juga pertimbangan yang lain sangat diperlukan. Baik Bapak, jadi luar biasa sekali ya Bapak dalam mengambil keputusan. Ternyata tidak serta-merta atau sekaligus mendapat info langsung diputuskan di tempat. Ternyata banyak sekali prosedur yang sangat mempertimbangkan, salah satunya adalah latar belakang atau keberpihakan kepada murid ya Pak. Luar biasa sekali. Dan yang kemudian kerjasama dengan tim itu yang lebih utama. Nah untuk yang terakhir nih Pak, yang paling terakhir dari semua yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang Bapak dapatkan atau bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika? Ya dalam hal ini pembelajaran yang bagi kami yang kita utamakan ya, kita jangan lupa dengan prosedurnya tadi. Ya, prosedur, aturan, tata cara dalam mengambil satu kesimpulan itu harus tetap kita pelajari dulu. Jangan sampai kita menimbulkan sikap egoisnya, kemudian kediktatorannya selalu pemimpin. Dan kami berdua sudah mendapatkan informasi yang luar biasa terkait dalam pengambilan keputusan dilema etika yang selama ini Bapak sebagai pemimpin dalam mengambil keputusan yang ada di sekolah kita ya Pak ya. Sekali lagi kami mohon maaf sudah mengganggu waktu Bapak dan terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah meluangkan waktunya untuk kami berdua ini mencari atau meminta informasi kepada Bapak terkait dengan kasus-kasus dilema etika yang selama ini sering terjadi ya Pak di sekolah kita. Sama-sama, artinya inilah yang bisa kami tularkan kepada ibu semua. Yang jelas pesan saya, ketika kita memang itu dianggap kawan-kawan kita itu yang kita sebagai acuan untuk sebagai ya berkaitan pengambilan keputusan atau berkaitan penetapan keputusan, kita jangan sampai merasa tinggi sendiri, merasa
Kitalah yang paling benar. Itu tidak boleh. Tetap kita mengapresiasi apa pendapat kawan-kawan. Ya, oke. Terima kasih juga saya sampaikan atas kunjungannya. Semoga kalian sukses semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, saya Meli Rosmayanti SSI, CGP Angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Gunung Arif, Kabupaten Tanggamus, akan melakukan sesi wawancara bersama Ibu Fentihara SSI MPD selaku Kepala Sekolah SMA PGRI Talampadang. Tujuan dilakukannya wawancara adalah untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 berkaitan dengan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Assalamualaikum Bu Fentihara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk melakukan sesi wawancara ini. Ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada Ibu untuk saya mendapatkan informasi terkait dengan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin di sekolah yang dipimpin. Ya. Selama ini, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Untuk mengidentifikasi dilema etika itu kan sama-sama benar. Iya. Kasusnya dengan kepentingan yang sama, kemudian kebenarannya juga dinilai benar. Jadi untuk kasus etika, dilema etika berarti kita melihat dari segi mana yang akan kita ambil keputusannya, kita lihat, kita evaluasi dari berbagai informasi, baik dari gurunya atau ada kasus yang dari siswanya gitu. Kalau untuk di bujukan moral berarti kan ada di situ ada sisi yang salah. Nah, jadi kita juga tidak bisa menyalahkan tanpa kita dapat informasi. Kalau kita di sekolah itu dari wakil kurikulum atau dari kesiswaan atau kita tanya langsung dengan orang yang bersangkutan yang bermasalah. Iya, baik Bu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang terdapat dua kepentingan yang sama benar-benar dan sama-sama mengandung nilai kebenaran? Ya. Sama kalau yang dinamakan kasus ya kayak dilema moral dilema etika atau bujukan moral, itu kan kita harus sama-sama menggali informasi. Jadi tidak hanya sebelah pihak kita mendapat informasi, jadi kedua-duanya kita mencarikan informasi dengan kasus itu, mana yang menurut kita itu yang terbanyak menurut suaranya, itulah yang kita ambil keputusan gitu. Jadi kalau emang dua-duanya benar, tapi kan harus ada salah satu yang kita pilih. Berarti kalau dari beberapa guru kita mintai pendapat, mana yang suara terbanyak, itulah yang kita ambil keputusannya. Jadi ada pertimbangan pihak lain juga ya? Lingkungan juga. Seperti apa Bu langkah-langkah atau prosedur yang dilakukan selama ini? Langkah-langkah yang pertama pasti kita mengevaluasi, ya. Kita mencari informasi tetap, karena ini namanya kasus, ya tetap kita cari informasi mana yang tadi dari pihak lawan atau kawan tadi. Kemudian kalau kita tanya langsung kan mereka saling membenarkan pendapat mereka. Jadi kita cari juga informasi dari pihak yang lain, bisa dari kalau kasusnya kayak moral itu berarti kan kita harus tanya juga, baik dari orang tuanya juga, sehingga kita bisa mengambil langkah-langkah yang tepat untuk kita menyelesaikan kasus tersebut. Ya, baik. Kemudian hal-hal apa saja
yang selama ini dianggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Kasus dilema etika berarti kita harus apa tadi? Hal-hal yang efektif apa saja yang dilakukan untuk pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Untuk pengambilan keputusan itu semua keputusan itu udah benar gitu, udah baik, penting, karena terutama untuk yang kita lakukanlah tindakan langsung ya. Apakah dilema etika itu harus kita ambil keputusan langsung ataukah harus ada penilaian-penilaian yang lain? Ada penilaian lain ya, Bu? Ya, Ada unsur-unsur unsur lain ya. yang harus kita gali lagi. Kemudian selama ini, Bu, apa tantangan yang Ibu hadapi dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau tantangan berarti kan hambatan Ya. ya yang akan kita ambil. Pasti setiap kita ambil keputusan ada beberapa pihak yang merasa dirugikan gitu kan. Tapi dengan informasi yang kita dapat dari berbagai sumber, insya Allah keputusan kita ambil karena sudah ada beberapa informasi yang menyampaikan bahwa yang benar itu adalah yang ini. Jadi untuk yang kasus yang lain ya tadi berarti kita bisa menghindari ya kasus itu akan menjadi dilema tambah dilema gitu. Jadi karena keputusan tidak hanya mutlak dari kepala sekolah, kita gali informasi juga dari sumber-sumber yang lain. Jadi tantangannya itu adalah tadi pasti ada pihak Ya, yang dirugikan, terkena, Bu, ya, dalam mengambilkan keputusan tersebut. Apakah Ibu Fenty memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika, atau langsung diselesaikan di tempat, atau mungkin sudah atau ada bentuk atau prosedur yang biasa dijalankan untuk memutuskan kasus tersebut? Ya, kalau prosedur tergantung dari masalah yang sedang dihadapi. Kalau dia masalah langsung, misalkan ada tindakan perkelahian misalkan yang membuat yang harus kita tindaki langsung, atau tadi misalkan yang harus segera kita selesaikan, itu kita selesaikan di tempat. Tapi kalau hanya untuk misalkan dia menyalahi aturan kayak kedisiplinan atau yang lain yang masih bisa kita jadwalkan dari minggu pertama ini, misalkan anaknya berubah atau tidak. Jadi dalam seminggu misalkan kita kasih waktu, berarti ada tindak lanjut lagi. Ini kalau emang yang menyalahi aturan kayak kedisiplinan atau dia hal yang istilahnya atau melawan guru gitu kan, membantah, itu bisa kita menjadikan prosedur, jadi terjadwal gitu sampai akhirnya dengan batas yang kita tentukan anak ini nggak berubah. Apakah kita harus kembalikan ke orang tua atau kita didik bersama dengan secara ekstra. Jadi ada dua pilihan tadi ya, ada yang diselesaikan di tempat, ada yang terjadwal Ya. dalam memecahkan masalah, Tergantung dari kasus yang dihadapi. Kemudian dalam mengambil keputusan, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Ya. Kalau kasus dilema etika, misalkan kalau kita kan yayasan ya. Jadi kalau emang kasus itu berhubungan dengan sekolah, berarti kita minta pertimbangan dari ketua yayasan, baik yang dari provinsi maupun dari kabupaten, sehingga keputusan itu kita ambil bersama, sehingga tidak beban dengan kepala sekolah karena kita punya yayasan. Oh iya, jadi ada yayasan ya Bu ya sebagai Ya. pihak kedua ya. Ya, seperti kasus yang kemarin ada terjadi perkelahian antara guru dengan guru kan, jadi itu kita langsung ke provinsi atau sebagai ketua yayasannya. Baik. Kemudian dari apa yang tadi Ibu sampaikan dari awal hingga akhir, adakah
atau apakah ada pelajaran yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu sebagai pimpinan di sekolah untuk mengambil keputusan dilema etika? Dari dilema etika ini kan banyak kasus ya yang berhubungan dengan sifat perasaan ya. Jadi kita juga harus ya tadi berbagai pertimbangan yang kita ambil sehingga untuk yang merasa kecewa atau kok seperti ini itu bisa diminimalis ya. Jadi dan pembelajaran buat kita ya tadi kita bisa lebih menjaga emosi ya kan untuk mengambil keputusan dengan berbagai pertimbangan ya, tidak hanya keputusan dari kepala sekolah tapi dari berbagai pihak Bu ya, dari yang bersangkutan atau dari pihak lawan atau dari pihak siswa gitu. Jadi banyak informasi. Ya baik Bu, terima kasih Sama-sama. sudah membantu saya untuk mencari informasi tentang keputusan-keputusan mengenai kasus dilema etika yang Ibu selama ini ambil sebagai pimpinan di sekolah, terutama di SMA PGRI 1 Kalangpaya. Terima kasih juga, mudah-mudahan guru penggerak angkatan 7 untuk Bu Meli sukses dan bisa terselesaikan dengan baik. Terima kasih Bu Sama-sama. supportnya. Mari Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.